dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya kesempatan sangat indah ini, maka saya akan berusaha untuk berbagi rasa. Artinya berbagi rasa kenapa? Karena saya merasakan dengan adanya polisi ini saya bisa mengalihkan misalnya kita dalam kalau nularke itu kan kalau saya berilmu, kalau rasa ini saya rasakan bagaimana kalau kita bisa membuat bonse, entah bagaimana bentuknya atau gayanya, itu berusaha untuk menyampaikan apa yang bisa saya rasakan. Kalau berilmu saya mungkin kurang, namun saya bisa rasakan dengan sentuhan-sentuhan dengan bahasa berbuat, maka akan timbul rasa cinta. Maka di sini itu namanya hobi bonse, namanya hobi itu kan kesenangan. Maka usahakan kita itu dengan kesenangan ini mendapatkan teman sahabat. Namanya hobi kesenangan kok malah ono istilahnya berdebat, boleh berdebat itu. Nah, maka saya ulangi sekali lagi, lihatlah orang lain itu dengan kelebihannya. Maka kalau melihat diri kita sendiri itu mencari kekurangan kita, maka di situ akan mendapatkan persahabatan yang lama atau awet. Maka dengan kesempatan ini saya akan berbagi rasa untuk sedikit memberikan gambaran-gambaran proses dari sebuah karya. Walaupun tidak sebagus apa yang saudara harapkan, maka saya akan berusaha untuk menyampaikan, walaupun nanti ada yang puas ataupun tidak puas, namanya dengan berdebat itu banyak pendapat itu tidak ada yang salah, maka yang salah itu yang tidak punya pendapat hanya mela-melain. Maka kita berusaha untuk biar maka mungkin penyampaian saya tidak sebagus atau yang seperti diharapkan oleh penonton. Maka yang pertama kami mau terangkan gaya dulu. Menurut tahapan untuk membuat bonse, terutama ini kan ada 5 gaya, terutama untuk melengkapi nanti kita akan berekspresi, itu kita berusaha membuat 5 gaya dulu. Pertama, kita akan membuat gaya, setahu saya seperti tegak lurus ini, namanya cokan. Cokan ini disarankan untuk membuat bonse itu yang pertama tahapan untuk membuat cokan. Cokan ini tegak lurus tanpa cacat atau potongan. Kalau bisa, kalau tidak ya bisa disiasati dengan cara-cara yang lain menurut kemampuan masing-masing. Maka saya berusaha untuk menerangkan saya. Menurut pengertian saya, cokan atau bonse yang ideal atau istilahnya balance, maka usahakan cabang itu sepertiga dari besar batang. Tapi kalau ada yang berpendapat lain, boleh kecil-kecil cabang, monggo. Ini nggak masalah, yang penting kita berkarya
untuk mendapatkan curahan maksud kita menjadi pohon yang lindung. Jadi tidak perlu diperdebatkan antara cabang harus sepertiga besar batang, maka tahapan itu cabang sepertiga dari besar batang. Di atasnya juga seperti itu, atasnya sampai habis seperti ini. Maka di sini ini tidak ada potongan. Maka yang kita harapkan, walaupun pohon apa ini dianggap ya, kadang-kadang kan orang tidak mesti suka dengan tata atau bagaimana. Monggo, yang penting pohon itu akan apa berbentuk atau bergaya tegak lurus atau cokan. Nah ini sedikit hasil karya yang pernah saya buat. Ya tidak bagus-bagus amat, namun menurut saya ini sudah apa istilahnya sudah terbukti. Jadi kita ini berusaha untuk membuktikan bahwa kita ini bisa membuat pohon. Pohon itu tidak ada yang salah. Pohon itu tidak ada yang bonsai itu tidak pernah ada yang salah. Yang salah itu kesana kemari komen nyalah kewet yang barang ditiliin namanya randuwe wet. Nah ini sing parah. Maka walaupun tidak sebagus ini ada contoh sebuah karya yang menurut saya ini gaya-gaya cokan. Maka gaya yang selanjutnya untuk memenuhi tahapan, maka kita akan berbuat atau membuat gaya informal. Mungkin ini orang lain katakan ini bisa dikatakan ini apa kue, namun menurut saya ini seperti dari besar batang ini saya katakan ini cabang, karena memang pohon ini apa jemek atau tidak. Saya ukur ini tinggi pohon ini 30 dan apa meternya ini sekitar ini sekitar 25, lingkarnya sekitar 77 lingkar. Maka saya berbuat atau membuat gaya informal. Menurut saya ini gaya informal itu tegak meliuk. Ini bisa dikatakan informal. Untuk kan Mbak boleh sekedar tanya Mbak Sewu, dengan sampai tahapan seperti ini itu jenengan itu memproses dengan tahapan itu sampai berapa tahun? Mungkin dari pengunjung atau rekan-rekan dan saya sendiri pengen tahu sekiranya zaman segmentan ini kira-kira membutuhkan waktu berapa tahun? Biasa. Ya kadang-kadang kalau saya sampaikan yang sebenarnya itu kadang-kadang orang itu tidak percaya. Gak mungkin kalau pohon sebesar ini umurnya baru sekitar 4 tahun. Aku sederhana saiki. 4 tahun. Ya lebih banyak. Sekitar 4 tahun. Sekitar 4 tahun. Karena apa? Orang yang tidak percaya masalah sekian umurnya segini, karena mereka mungkin berbuat seperti ini tidak sebesar ini, mungkin 7 tahun pun belum sebesar ini. Maka sebaiknya itu kita ya apa istilahnya percaya atau tidak percaya, ini yang memproses ini. Jadi buat apa kita membohongi publik kalau kondisi besar ini? Maka suatu saat nanti tuan-tuan bisa ke rumah dengan prosesan, oh ini nanam bulan ini, akhirnya seperti ini ya. Boleh di apa istilahnya tanyakan di lahan. Ini apa
istilahnya kita sampaikan apa yang saya Ya. Nanti untuk selanjutnya monggo untuk yang kayak mungkin yang lain. Jadi boleh diketahui bahwa dari keterangan Mbak Jo tadi bahwa proses dari program bahan bonsai warung ini sekitar 4 sampai jadi 4 tahun naik terus sedikit ya Pak. Jadi monggo dengan sebesar itu ternyata dengan program sekitar 4 sampai 5 tahun. Untuk berikutnya untuk tahapannya berikut awal ini Pak. Untuk mungkin kalau kita bicara masalah umum, ini yang pertama ini ya mungkin bisa dijelaskan ketika di lahan. Ini mana belum ada. Ini 3 tahun Agustus besok. 3 tahun. 3 tahun. Itu ya monggo kalau namanya orang nggak percaya itu udah ada bukti yang nyata. Itu pun tidak akan percaya. Maka ya monggo masalah percaya atau tidak percaya itu tidak masalah. Kalau perlu ya kamu bikin atau Anda bikin 15 tahun juga nggak apa-apa. Ini dianggap aja 15 tahun itu. Itu pun nggak masalah untuk saya ini tidak promosi untuk percaya ataupun tidak itu udah masing-masing. Karena di dalam bonsai ini banyak perdebatan masalah umum, masalah itu yang untuk mengetahui selanjutnya itu ya kita buktikan. Kalau selanjutnya ini dengan gaya apa? Menurut saya loh, nanti mungkin ada yang mengatakan ini tetap masih gaya informal sama seperti ini karena dengan gaya dan di sini nampak sekali cara penentuan ini contoh penentuan ini di sini ini penentuan masih nampak terus di sini ini awalnya kan ini lurus maka akan tercipta ini dengan gaya ini. Maka kalau ada orang yang tak suka pohon kok dipahat kan itu kadang-kadang ini membuat ini namanya proses. Seandainya saya balik bertanya pohon kok dikawati itu mungkin dia juga wah ini umum. Nah, makanya umum proses itu tidak harus umum menurut kemampuan masing-masing. Coba kalau Anda ini pakai kawat, coba nepuk batang sekian ini. Pakai betoneser aja mungkin nggak kuat. Maka ini akan makanya tidak perlu diperdebatkan antara pahat dengan kawat. Nah, nyatanya yang mengatakan pohon kok dipahat, maka saya juga balik bertanya, kenapa pohon kamu dikawati? Itu namanya proses, oke? Okay? Nah, maka jawaban saya seperti ini, pohon dipahat. Maka untuk mendapatkan rata nyata yang nampak, ini seperti apa istilahnya pahat. Ini nanti kalau di atas pot sekitar 1 tahun atau 2 tahun, ini nanti sudah berubah warnanya putih atau seperti alam. Nah ini baru, nah ini naik pot baru 1 minggu tanpa cangkok apa, karena diminta saudara kita ketua panitia untuk menampilkan. Sebetulnya saya malu. Wong saya ini sebetulnya sudah pensiun. Kalau dulu mungkin saya layak jadi ketua. Sekarang menjadi ketuan, makanya nggak kepake, sudah dipangan codot. Nah ini maka ya menurut saya mungkin orang lain bisa dikatakan ini gaya apa. Saya bisa katakan ini bisa selanting, bisa semi-casting. Maka pendapat itu tidak harus sama, dapat mendapatkan hasil karya yang seperti itu. Baru seminggu kan mungkin
apa warnanya masih muda, tapi kelihatan tua. Walaupun ini hanya tipu-tipu. Rekayasa atau tipu-tipu. Kalau nutup ya mending saya nggak paham. Makanya kalau bikin pohon nutup bapak utuh. Menurut saya itu malah enggak apa. Wong ini kalau ada nutup saya paham lagi. Maka biar flow atau gerak batang itu nampak. Jadi saya berusaha untuk mendapatkan jati diri atau karakter. Maka saya akan berbuat seperti ini. Menurut saya ini gaya keluar masuk nih nonton. Mas mungkin dari sini untuk mendapatkan flow, kalau situ enggak. Nah, kalau di sini itu untuk apa? Gerak batang atau flow itu. Nah, yang saya maksud lagi pohon gron-gronan itu naik pot itu cabang, bahkan ranting pun itu sudah tersedia. Contohnya seperti ini, titik-titik tumbuh ini nanti agak panjang, lalu kita kawati menurut kemampuan kita masing-masing untuk mendapatkan perlengkapan untuk mendapatkan hasil yang maksimal menurut masing-masing. Maksimalnya orang itu masing-masing. Itu tidak harus seperti orang lain. Boleh katakan orang lain biasa seperti itu, maka kita akan berbuat seperti ini. Maka disitulah nanti akan mendapatkan harmonis antara satu dengan yang lain, dengan karya-karya yang apa istilahnya menurut saya itu pendapat itu harus kita miliki sehingga mendapatkan jati diri. Jati diri itu tidak bisa dibuat-buat. Jadi bisa nyanyi nanti orang lain yang mengatakan, oh gayanya si A ini menurut saya ini, gayanya si B ini. Jadi itu istilahnya nggak terlalu kita bahas. Nanti akan timbul kita kesinkronan antara pembenci yang satu dengan dan yang paling penting itu orang itu kalau melihat pohon itu carilah lihatlah kebaikannya. Walaupun itu seorang pemula, namanya orang itu udah cacat, itu dikatakan kelemahannya pun juga marah. Misalnya ada orang buta, kita misalnya buta marah. Seperti pohon juga seperti itu. Pohon apa itu kayak gitu kok, orangnya marah. Biar tidak marahnya, ini mungkin sebaiknya diginikan. Itu menurut saya. Tapi seandainya tidak seperti itu pun nggak masalah. Jadi di situ akan ada persahabatan yang kurang. Nah itu tadi yang perlu kita hati-hati itu seperti itu. Pohon itu menurut saya yang terbaik adalah pohon saya. Ketika tidak ada orang, tapi setelah banyak orang maka ya mari kita sama-sama berkarya kan gitu. Jadi enak. Bonsai itu hobi, maka kalau setiap kita ketemu itu mendapatkan kesejukan, kenyamanan dalam bersahabat. Jadi komunitas-komunitas itu untuk mendapatkan kesatuan itu harus seperti itu. Yang paling parah itu kesana kemari, kalau ada bonsai dilihat kejelekannya. Jadi orang itu banyak yang mutung. Karena pohon kita sudah maksimal berusaha untuk membuat pohon yang baik, namun dikatakan ini pohon apa? Tawat ini
Dan mungkin ini yang terakhir gaya yang saya buat ini bisa dikatakan ekspresionis atau mungkin bisa dikatakan buncit. Maka lekuk badan. Ini mungkin kalau sudah keluar tajuk-tajuknya maka mungkin akan mendapatkan keindahan. Menurut saya itu akan mendapatkan keindahan karena baru naik 1 minggu maka tajuk-tajuknya baru nampak sedikit. Untuk itu ya, mohon maaf karena adanya seperti ini. Mungkin teman-teman atau saudara-saudara atau tuan-tuan boleh memberi masukan atau apa gitu. Monggo. Terima kasih sekali Mbak Jo, jenengan telah membagi pengalamannya dan menerangkan satu demi satu apa gaya yang karya-karya jenengan. Kami patut bersyukur bahwa kita paling tidak sedikit ada tambahan ilmu dari beliau, dan nanti mungkin dari beberapa pengunjung yang ada di sini bisa bertanya dengan beliaunya langsung, mungkin bagaimana cara menekuk atau memproses dengan liuhan-liuhan yang mempunyai, kalau saya rasa, saya lihat itu dia karya-karya beliau mempunyai ciri khas sendiri. Dia punya ciri khas dari 1, 2, 3, 4, 5 itu ciri khasnya punya masing-masing punya ciri khas sendiri. Dan patut bersyukur pada malam hari ini beliau Mbah Jo bisa secara langsung di sini, secara langsung bisa membagi pengalamannya beliau, membagi istilahnya bagaimana prosesnya gitu. Monggo mungkin dari ada salah satu pengunjung atau saudara dari yang ada di sini bisa bertanya secara langsung dengan Mbak Jo. Apa mau naik ke atas panggung mawon? Ya langsung naik ke atas panggung mawon. Dengan monggo langsung bisa secara langsung. Bagaimana mau tanya atau mau minta pendapat, monggo Mas. Dari mana? Ya, assalamualaikum oleh Mbah Jo, sesepuh kita dari Klaten. Perkenalkan, nama saya Siono dari Karangdowo, ini dari Ranting Timur. Kebetulan saya mau bertanya kepada Mbah Jo untuk masalah teknis penanaman untuk pembuatan bonsai ini. Memang saya sudah yakin, sudah masternya untuk Mbah Jo. Yang saya tanyakan, sistem botaninya untuk menanam pohon warung ini, media yang paling bagus apa Mbah Jo? Saya minta penjelasannya. Sudah semua dari anggota Ranting Timur ini bisa menekuni bonsai ini, khususnya untuk pohon warung ini untuk lebih bagus. Ya, mohon Mbah Jo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mungkin ada teman kita yang budidaya juga, namun kita berusaha untuk mendapatkan karya yang botani. Maka di sini itu sebetulnya pembonsai itu harus memiliki 3 faktor atau kemampuan untuk mendapatkan bonsai yang proses yang pertama ada 3, yaitu ada teknik, terus ada seni, dan ada botani. Nah, kebetulan yang Anda tanyakan ini adalah botani. Maka botani ini yang berkaitan dengan apa istilahnya juru masak. Juru masak itu di dalam pohon itu daun. Maka walaupun Anda itu memberikan pupuk sebagus mungkin, sebanyak mungkin, kalau tidak ada yang memasak maka tidak akan, bahkan akan menjadi basi, akan menjadi hama atau pembusukan. Nah ini maka untuk mendapatkan petani yang bagus itu
daunnya diusahakan banyak. Seperti halnya sebuah rumah tangga. Itu kalau yang mencari istilahnya makan itu banyak yang masak dan makan ada basi sehingga kalau dimakan bukan menjadi penyakit. Nah seperti halnya pohon itu kalau ini itu juga banyak daun. Artinya banyak daun apa? Turun-turunan atau los-losan itu dibiarkan sebanyak mungkin, maka dalam kambium atau di bonsai ini akan cepat besar. Kalau pohon itu dipotong terus, maka tidak akan mendapatkan pemulihan di dalam pemangatan atau apa ini sulit untuk jadi untuk kita berbanyak daun. Malah sebaliknya seandainya banyak daun kalau akarnya kurang, maka dia akan menambah tenaga mencari akarnya akan bertambah karena untuk mengimbangi daun yang ada. Mungkin itu terberat. Jadi kita yang perlu kita pahami itu maka kalau ada orang pohon front dipotong-potong itu sama aja, walaupun pupuknya bagus banyak tanpa ada yang memasak maka tidak akan menjadi pemulihan. Mungkin seperti itu janjinya sedang Allah melalui hambanya istirahat tak sebentar untuk memenuhi panggilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas saranipun, mugi bermanfaat untuk ranting tiwul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sementara jeda sebentar ya untuk ini azan. Nanti kita lanjut lagi. Sementara masih terpantau di lokasi pameran PPBI Klaten Ranteng Timur ya, pameran lokal. Kondisi saat ini untuk teman-teman jangan kemana-mana ya, nanti kita sambung lagi. Ini masih saya pantau untuk live-nya. Ibunya deh, ibunya deh, ya apa? Ibunya deh.
bulannya Agustus. Lah mungkin naik ini sekitar tuh, nah petang itu alat berat kan Cuman yang Tuban, yang Berapa tangan ini? harus bisa. Wik. Paling tinggi deh. Taruh sini mawon buat apa-apa. Tidak percaya karena sama
rata-rata. Mungkin dari pengunjung atau yang bisa bertanya kembali apa yang perlu ditanyakan atau minta masukan dari Mbak Jo, monggo. Mas Iwan mungkin, monggo Mas Iwan. Monggo Mbak Jo ada satu, naik aja. Naik dan ketok Kak. Naik Mas. Naik Mbak Ayo. Yang bagus, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Bajo. Pertama, perkenalkan saya Iwan dari Sukoharjo, Bajo. Saya ingin bertanya, yang pertama, bagaimana teknik dalam membuat alur itu, maksud saya waktunya. Waktu timingnya itu lebih baik ketika penanganannya itu musim hujan atau setiap saat bisa atau nunggu subur atau bagaimana. Itu satu. Yang kedua, kenapa Mbah Jo memilih varian dari jenis waru ini untuk sampean kembangkan untuk budidaya bonsai ini? Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang terakhir itu bagaimana Mbah Jo membuat karya itu tetap yakin suatu saat nanti ada yang membeli. Nah itu, bagaimana motivasinya, bagaimana untuk teman-teman mungkin yang pemula-pemula itu biar kita punya komitmen konsistensi dalam berbonsai itu, biar kita tetap eksis berkarya begitu. Begitu Mbak Jo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur. Oke, terima kasih sama Mas Iwan. Yang pertama yang ditanyakan yaitu masalah proses atau timingnya pada saat bagaimana. Maka saya nah, untuk memproses atau memaham kalau sepaham dengan paham, maka ketika pohon itu sedang subur-subur, maka kalau pohon itu subur maka akan cepat mendapatkan pemulihan yang tinggi. Itu tidak, bonsai itu tidak harus pandang musim hujan atau musim kemarau. Itu menurut saya. Karena menurut saya itu justru musim kemarau seperti ini layaknya pas untuk menggenjot pohon ini, asalkan air dan nutrisi itu terjamin. Maka saat inilah kita akan menggenjot pohon-pohon, asalkan airnya cukup. Yang kedua tadi ini yang perlu saya sampaikan. Saya memang berniat dari dulu. Saya akan tahap pertama dulu saya ini membuat hibrid, maka berkembang sehingga kemana-mana. Bukan berarti saya yang mengajari, tapi saya dengan cara-cara yang cepat. Kalau orang yang lebih canggih, maka saya mengembangkan teknik-teknik saya. Mungkin hasil karyanya sekarang yang masih kita lihat post option itu
dulu. Maka saya bikin setelah hibrid, saya buat kawista semua. Setelah kawista asem. Setelah asem, nah ini perdana. Maka setelah ini saya sudah berpikir untuk mendapatkan jenis yang akan saya produk. Nah, di situ jawabannya. Terus pertanyaan terakhir, yang saya yakin kalau Mbak bisa menjual seperti ini. Ya kemarin di sini sudah ada saudara kita yang apa istilahnya, tapi saya untuk kali ini belum saya lepas. Memang sengaja, bukan berarti saya banyak uang, bukan. Makanya saya berbagi rasa di sini, rasa memiliki rasa produksi atau berubah. Di sini letak seorang pendonor atau pengabdi. Di sini letaknya untuk mendapatkan karya yang maksimal. Karena dulu memang saya sering saja. Bahkan yang saya lepas sudah banyak. Mungkin boleh Anda kunjungi di Tulungagung itu hasil kami. Dan sudah banyak. Ada asem, ada palu banyak di Tulungagung, palu lain. Itu semua apa dari saya. Bukan artinya yang terbaik, bukan. Orang lain banyak yang baik. Namun kalau pertanyaan seperti itu saya sampaikan, kalau seandainya Anda tidak bertanya seperti itu, nggak mungkin saya katakan kalau kondisi saya laku. Iya, bahkan bulan-bulan ini banyak yang menanyakan masalah, ada yang meminta bercerai. Saya pengennya karena cinta rasa itu tadi, maka saya berusaha untuk walaupun hidupnya juga tidak seperti orang yang pas-pasan, tapi saya karena cintanya kepada ini, pertanyaan Anda saya jawab juga. Dan orang itu harus optimis, lakukan. Dan mohon kali ini kalau membuat karya jangan nanggung-nanggung. Kalau pohon bertanggung itu mau jual susah. Kalau bukan berarti pohon saya ikhlas, bukan. Buatlah pohon yang istilahnya kalau orang kamu lihat pasar yang laku kerja. Kalau saya sekarang tidak tidak pasar. Ya mampu punya pendapat Anda masing-masing. Bonsin juga jadi kopak ini, kan gitu. Orang payung, prosesnya senang, juga istilahnya kalau kita ini bayi dari kecil dimandikan, setelah besar sekolah, terus dipek uang atau ditinggalkan, kita akan merasakan. Nah kalau Anda sudah merasakan hasil karya itu hilang, maka Anda harus murni. Kalau Anda sudah berpikirnya tentang laku atau tidak laku, maka akan menghambat perjalanan laku atau tidak laku, maka kita produksi. Walaupun maksimalnya bagaimana, kemampuannya itu masing-masing. Jadi tidak harus seperti orang-orang kata, oh bonsil, paham. Kadang-kadang gitu. Dan saya balik bertanya, kenapa pohon Anda dikawal? Itu kan proses. Nah apa bedanya dengan tangan? Pak itu juga proses. Tapi namanya nggak suka itu juara aja masih dicatat. Apa mengenai barang seperti ini? Ya enggak? Barang seperti ini apa yang pohon kalau bisa ya kita berbagi. Yang perlu diobati jangan pohon. Hatinya orang-orang yang suka itu diobati.
kalau hati saya mungkin ya, dihibur dengan walaupun orang lain tidak suka, kalau saya suka apa salah pohon-pohon saya sendiri. Jadi kalau ada orang menghina atau bertanya, maka di sini ada dua pertanyaan yang wajib patut dijawab dan tidak dijawab. Kadang-kala ada seorang senior bertanya itu endingnya pengen debat. Anggap aja kamu lebih bagus, saya yang jelek, kamu yang benar. Ini yang nggak perlu dijawab, itu pertanyaan yang ujungnya ingin adu argumentasi, adu sekti. Ya kamu aja yang sekti, saya yang salah. Repot. Kalau pertanyaannya benar-benar ya apa? Nggak tahu, ingin tahu. Dan itu akan saya jawab sesuai dengan kemampuan saya. Kalau tidak sesuai dengan pertanyaan Anda, ya mohon maaf, ilmu saya cukup seperti itu. Jadi tidak harus puas Anda. Bertanya dengan saya tidak harus puas, karena kemampuan saya tidak bisa memuaskan pertanyaan Anda. Begitu. Enak kan? Saya nggak dianggap bisa, nggak masalah. Tapi saya terus berkata dan itu maksud saya seperti enggak apa-apa. Kunci kok pendek, utuh, gimana ini? Jawabnya gini, pohon kok sebesar 30 cm, lingkarnya 77, akhirnya ya tidak jelek-jelek amat. Jadi kita belajar legowo. Lihatlah orang lain itu dengan kelebihannya. Lihatlah diri kita itu adalah banyak kekurangan. Maka di situ akan mendapatkan persahabatan yang hakiki. Sahabat bukan hanya teman. Kalau teman itu sebatas keperluan, kalau sudah tidak perlu minggat. Luar biasa ini pada malam hari ini, saya merinding mendengarnya. Jadi beliau ini berkarya dengan rasa, dan rasa itu melingkupi luar biasa banyak. Rasa saling mengasihi, rasa saling menghargai, dan yang jelas rasa saling menghormati. Luar biasa. Terima kasih Mbak Jo, pada malam hari ini jenengan memberikan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Betul Mas Iwan? Betul sekali. Mungkin barangkali ada yang seirama atau sepaham dengan saya, maka saya dengan teman-teman yang dari kalau mungkin berkenan, barangkali nanti ada komunitas yang di mana ingin memakai saya, barangkali ini kalau setelah dengan hasil karya atau omongan saya. Oh, saya sudah bikin sehalus mungkin aja, kadang-kadang orang bicara yang tidak sepakat. Maka monggo masing-masing. Maka saya insya Allah siap untuk datang, bukannya kayak pejabat saya datang ke sana dengan teman-teman. Maka saya kali ini mungkin sisa-sisa umur yang sudah rentang. Kalau dulu saya siap menjadi ketua, namun sekarang ketuan, tangan cocok, berserah. Itulah yang perlu kita. Saya siap, insya Allah. Kalau teman-teman membutuhkan saya, kumpulkan beberapa orang yang sepaham, 5 orang atau 6 orang atau 1 orang pun saya kasih alamat, kasih, insya Allah saya datang. Insya Allah kalau saya sehat, hanya sehat ya. Kalau masalah maka ongkos mungkin kalau nggak punya ya nanti pinjam teman-teman kan. Jangan harap tak balik. Oke. Terima kasih. Mungkin ada satu lagi. Jangan duduk dulu Mbak Jo. Ya, kita ngobrol dulu. Apa Mas tadi? Monggo.
Ada karya itu macam. Bajo, saya dari Watu Gajah, aslinya Gunung Kidul. Saya mau tanya Mbah Jo, untuk teknik ya Mbah Jo, teknik pohon muda rasa tua gitu ya Mbah Jo, yang muda sekitar, saya tahu karya Mbah Jo yang 8 tahun itu asem yang dulu legend itu cuma 8 tahun, rasanya udah ratusan tahun. Itu gimana Mbak caranya Mbak? Masalah saya ini sih Mbak. Nah ini yang saya jawab, dan mungkin dulu pernah ada pertanyaan seperti itu. Di dalam pertanyaan itu perdebatan masalah umur. Nah saya akan jawab apa kalau namanya sudah tidak percaya dengan umur, karena umur itu tidak bisa dibuktikan dengan, walaupun kadangkala ada orang yang ini menanam bulan sekian, ini sekian, itu kadangkala tidak pas. Maka yang saya sampaikan, percaya atau tidak percaya monggo, kalau nggak percaya ya tanya aja yang punya lahan. Saya sewa lahan ini berapa tahun, maka umurnya akan terjawab. Nah di situ, kalau di pasar itu udah terbukti mutil tempe aja digegem irang aku. Nah di situ makanya kita jawab dengan cara kesan tua dari pohon ini karena gugatan dari tatah. Nah untuk menghasilkan pahatan yang berkesan purba atau kita tidak lepas dari alur. Maka kalau pohon itu alurnya putus, maka dia tidak akan sampai pada tujuan. Maka penentuan itu jangan sampai patah alur. Nah di situ itu nanti akan terjadi pohon kesan tua. Jadi di sini ini sebetulnya pohon tidak ada yang rintik, tidak ada yang lektuannya tajam, enggak. Cuman karena variasi atau langkah yang dibuat dari pahat ini sehingga terkesan merintik. Jadi bedanya di situ. Maka kalau rintikan ini masih nampak, maka jangan sampai pohon ini kita potong sebelum mau masuk ke pot. Jadi akan menjadi pemulihan. Jadi program itu jangan sampai dari penanaman hingga panen itu tidak ada pohon yang dipotong. Karena apa? Pohon yang sudah dipotong itu sudah maksimal, nggak akan bisa. Nah, contohnya ini semua, ini masih nampak jelas potongan-potongan yang kos-kosan itu nampak jelas. Maka untuk saya Mas Parti yang dari maklum, orang kosok, orang kota ya. Kalau di mana-mana Mas Parti gondrong dari Ratu Belajar itu ya. Ternyata saya tengok di rumahnya itu kosok. Saya sehingga tanya aja sampai berpuluh-puluh orang nggak ada yang tahu. Ternyata di karantina karena COVID. Dulu ya, sekarang menjadi ganteng setelah bebas dari COVID. Ganteng, gondrong, entah gondrongnya itu entah nggak punya biaya untuk potong atau apa, nggak tahu. Yang jelas saya lihat ini gondrong tapi nampak cakep setelah saya tahu. Ini benar Mas Parti ini orang yang bodoh. Dan paling entengan ada event di mana dia pasti hadir dengan keikhlasannya, maka perlu dicontoh.
tepuk tangan karena keikhlasannya kemana-mana. Oke Mas Tadi, mungkin kalau kurang puas nanti ngintik aja saya di lahan untuk mendapatkan cara. Wah, jadi ini. Terima kasih, wes diulang-ulang kan. Terima kasih sekali Mbah Jo sudah memberikan sedikit rasa dari beliau, rasa saling mengerti, rasa saling menghargai, dan itu menjadi sesuatu cambuk bagi kita bahwa kita sebagai generasi muda, sebagai pemula, paling baik kita terus tetap berkarya dengan rasa, apa yang seperti dilakukan Mbah Jo, yang berkarya dengan rasa, dengan apapun yang dilakukan dengan rasa pasti akan menghasilkan yang lebih baik. Begitu, terima kasih sekali Mbah Jo, matur suwun untuk pada petang hari ini, dan terima kasih untuk seluruh yang bisa hadir di saat ini. Luar biasa, sesuai dengan tema dari pameran Lokal Ranting Timur, hanya wijine karya lan rasa, menyatunya rasa dengan sebuah karya. Terima kasih sekali Mbah Jo, kesempatan yang luar biasa bagi kami. Tidak ada kata-kata biaya, ada bingung mengucapkan, cuman hanya terima kasih sekali. Mbah Jo selalu sehat, Mbah Jo selalu berkarya dengan ciri khas Mbah Jo, dan yang jelas Mbah Jo tetap berkarya dengan rasa. Matur suwun Mbah Jo. Terima kasih sekali untuk acara petang hari ini kita sudahi dengan alhamdulillah kita telah menyelesaikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi sedikit edukasi dari Maestro Mbah Jo untuk teman-teman, mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat. Kita sejenak lihat ya untuk karya-karya Dio Mbah Jo yang dipajang di pameran lokal Ranting Timur Klaten ini, ada di bawah. Ini dia untuk karya maestro, sang maestro Mbah Jo. Ini tingginya kurang lebih sekitar 60, untuk panjang potnya 1 meter lebih. Oke, cukup sekian dulu dari saya di channel Gus Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.